Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfa Rizky Setiawan dari kelas 11 MIPA 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Rizky Marfa dari kelas 11 MIPA 4, nomor absen 03. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Prilia Putri Ananda, kelas 11 MIPA 4, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Ika Rianti dari kelas 11 MIPA 4, nomor absen 17. Perkenalkan, saya Indah Agun Rahmawati dari kelas 11 MIPA 4, nomor absen 18. Saya akan menjelaskan tentang kanker tulang. Apa sih kanker tulang itu? Kanker tulang adalah jenis kanker yang menyerang tulang. Kondisi ini dapat dialami oleh anak-anak hingga orang dewasa. Kanker tulang ini dapat menyerang tulang dimanapun di dalam tubuh kita, namun umurnya terjadi di tungkai, lengan, dan panggul. Kanker tulang tergolong kondisi yang jarang terjadi, hanya sebesar 1% dari seluruh penderita kanker. Sedangkan kanker tulang pada anak-anak hanya menempati sekitar 3% dari seluruh kasus penyakit kanker pada anak-anak. Tumor yang terbentuk pada tulang pun lebih banyak yang jinak dibandingkan yang ganas. 2. Gejala kanker tulang. 1. Nyeri. Penderita kanker tulang akan merasakan nyeri pada area tulang yang tersakit dan terkena. Nyeri hanya terasa sesekali, namun akan menjadi makin sering-sering pertumbuhan kanker. 2. Pembengkakan. Pembengkakan dan peradangan muncul di area sekitar tulang yang terkena kanker. Apabila pembengkakan terjadi di tulang persendian, penderita akan sulit menggerakkan sendinya. 3. Tulang rapuh. Kanker tulang menyebabkan tulang menjadi rapuh. Apabila semakin parah, cenderung ringan saja dapat menyebabkan patah tulang. Ada beberapa gejala lain yang dapat menyertai 3 tanda utama. Yang pertama, berat badan turun tanpa sebab, berkeringat di malam hari, tubuh mudah lelah, demam, sensasi kebas atau mati rasa, dan sesak nafas. Perlu diketahui pula, nyeri tulang pada orang dewasa terkadang disalahartikan sebagai radang sendi, sedangkan pada anak-anak dan remaja terkadang dianggap sebagai efek samping dari pertumbuhan tulang. Jenis-jenis kanker tulang, yang pertama, osteosarkoma. Osteosarkoma merupakan jenis kanker tulang yang paling umum, yang berkembang di sel tulang lengan, tungkai, dan panggul. Osteosarkoma lebih sering terjadi pada usia 10-30 tahun. Yang kedua, kondrosarkoma. Jenis kanker tulang ini berkembang di sel tulang lawan pada area lengan atas, bahu, rusuk, panggul, dan paha. Kondrosarkoma lebih sering terjadi pada wanita berusia di atas 40 tahun. Yang ketiga, sarkoma Ewing. Jenis kanker tulang ini umumnya berkembang di tulang panggul, tulang paha, dan tulang kering. Sarkoma Ewing lebih sering terjadi pada usia 10-20 tahun. Yang keempat, kordoma. Jenis kanker tulang ini umumnya muncul di dasar tulang tengkorak atau di tulang belakang, serta cenderung tumbuh perlahan. Kordoma paling sering menyerang pria berusia 30 tahun ke atas. Dan yang kelima, tumor sel raksasa pada tulang.
Meskipun sebagian besar tumor jenis ini bersifat jinak, beberapa di antaranya dapat bersifat ganas. Jenis kanker tulang ini umumnya menyerang tulang lengan dan tulang tengkai dekat perut. Dokter dapat menduga pasien menderita kanker tulang bila terdapat sejumlah gejala yang telah dijelaskan sebelumnya. Dokter dapat melakukan pemeriksaan lanjutan seperti 1. Foto röntgen. Pemeriksaan foto röntgen dilakukan untuk mengetahui kerusakan tulang yang terjadi akibat kanker, serta ada tidaknya pertumbuhan tulang yang baru. Pemeriksaan foto röntgen juga dapat memperlihatkan kepada dokter apakah gejala yang dialami pasien disebabkan oleh kanker tulang atau kondisi lain seperti patah tulang. 2. Computerized tomography scan. CT scan adalah pemeriksaan sinar X dengan bantuan komputer untuk menghasilkan gambar bagian tubuh dalam bentuk 3 dimensi. CT scan biasanya dilakukan untuk melihat apakah kanker telah menyebar ke organ lain. 3. Magnetic Resonance Imaging atau MRI. MRI digunakan untuk melihat dengan jelas ukuran kanker dan tingkat penyebarannya di dalam atau di area sekitar tulang. 4. Pemeriksaan nuklir. Jika diperlukan, dokter akan menggabungkan pemeriksaan sinar X dengan penyuntikan bahan radioaktif ke dalam pembuluh darah. Bahan radioaktif akan diserap lebih cepat oleh tulang yang terkena kanker dan membantu dokter melihat area yang terkena secara jelas. Biopsi adalah pengambilan sampel jaringan tulang yang terkena kanker untuk diperiksa dengan mikroskop. Ini merupakan metode paling akurat dalam mendiagnosis kanker tulang. Selain dapat menentukan jenis kanker tulang yang diderita pasien, biopsi juga dapat mendeteksi stadium dan penyebaran kanker. Biopsi dapat dilakukan dengan operasi lubang kunci atau dengan bedah terbuka. Pemeriksaan ini juga dapat digunakan untuk menentukan stadium atau tingkat keparahan kanker. Ada 4 stadium dalam kasus kanker tulang, yaitu stadium 1 pada tahap ini kanker masih di satu area tulang. Stadium 2 pada tahap ini sel kanker sudah mulai membesar. Stadium 3 pada tahap ini kanker sudah menyebar ke lebih dari satu area pada tulang yang sama. Stadium 4 pada tahap ini kanker lebih menyebar ke organ lain di dalam tubuh seperti paru-paru, hati, atau otak. Pilihan pengobatan kanker tulang tergantung kepada tingkat keparahan, lokasi, dan jenis kanker. Penanganan kanker tulang dapat dilakukan dengan operasi, kemoterapi, atau radioterapi. Operasi bertujuan untuk mengangkat bagian tulang yang terkena kanker dan jaringan di sekitarnya bila diperlukan. Beberapa jenis operasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kanker tulang adalah operasi pengangkatan tulang. Operasi pengangkatan tulang dilakukan bila kanker belum menyebar keluar tulang dan tulang masih bisa dibentuk ulang. Dalam prosedur ini, bagian tulang yang terkena kanker akan diangkat, lalu diganti dengan tulang buatan dari logam atau prostesis. Adapun otot, pembuluh darah, dan saraf di sekitar tulang akan dibiarkan. Bila tulang yang terkena kanker terletak di dekat sandi seperti di lutut, dokter ortopedi juga dapat mengangkat sendi dan menggantinya dengan sendi buatan. Amputasi adalah pengangkatan sebagian atau seluruh bagian tungkai yang terkena kanker, kemudian menggantinya dengan tungkai buatan. Prosedur ini dilakukan bila kanker telah menyebar ke area lain di sekitar tulang. Pada amputasi, dokter akan mengangkat seluruh bagian tulang, otot, pembuluh darah, dan saraf di sekitar tulang yang sudah terkena kanker. Setelah operasi berhasil, pasien disarankan untuk menjalani fisioterapi guna mengembalikan fungsi organ pada bagian yang dioperasi. Kemoterapi.
Kemoterapi merupakan pemberian obat anti kanker melalui suntikan ke pembuluh darah. Kemoterapi dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu 1. Dikombinasikan dengan terapi radiasi sebelum pasien menjalani operasi. Metode yang dikenal sebagai kemoradiasi ini efektif dalam menangani sarkoma Ewing. 2. Diberikan sebelum operasi untuk menyusutkan ukuran kanker agar bisa diangkat tanpa harus menjalani amputasi. 3. Diberikan setelah operasi guna mencegah sel kanker tumbuh kembali. 4. Diberikan untuk meredakan gejala pada pasien yang tidak bisa ditangani dengan cara apapun. Pelaksanaan kemoterapi terbagi menjadi beberapa siklus yang tiap siklusnya berlangsung selama beberapa hari. Ada jeda waktu beberapa minggu antara satu siklus dengan siklus selanjutnya, agar pasien dapat memulihkan diri dari efek kemoterapi. Jumlah siklus kemoterapi yang dibutuhkan akan berbeda pada tiap pasien tergantung kepada jenis dan tingkat keparahan kanker yang diderita. Radioterapi. Radioterapi atau terapi radiasi dilakukan dengan memancarkan sinar radiasi tinggi seperti sinar X. Prosedur ini lazimnya dilakukan sebelum operasi guna menyusutkan sel kanker sehingga kanker lebih mudah diangkat. Radioterapi umumnya dilakukan 5 kali dalam seminggu yang tiap sesinya berlangsung selama beberapa menit. Sama seperti kemoterapi, radioterapi juga dapat dilakukan untuk meredakan gejala dan memperlambat perkembangan kanker pada pasien kanker tulang yang tidak dapat diobati lagi dengan cara apapun.